Seorang anak yatim kecil berjalan pulang dalam hujan, membawa dompet milik orang kaya yang tak sengaja ia temukan. Ia tak tahu, benda itu bukan sekadar berisi uang, melainkan rahasia masa lalu yang akan menghancurkan hidupnya. Malam itu, satu keputusan kecil mengubah nasibnya selamanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Arman adalah seorang anak yatim berusia 10 tahun yang tumbuh dalam kesunyian dan keterbatasan hidup di pinggiran kota yang jarang diperhatikan orang. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya selalu tampak lebih dewasa dari usianya, seolah sudah terlalu sering melihat kenyataan pahit sejak kecil. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit berdinding papan yang mulai lapuk, atapnya bocor di beberapa bagian, dan lantainya masih berupa tanah yang mengeras saat kemarau dan becek ketika hujan turun. Rumah itu berdiri di gang sempit yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, seakan menjadi tempat bagi orang-orang yang tersisih oleh kehidupan. Arman hidup bersama neneknya yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Satu-satunya keluarga yang masih ia miliki setelah kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Setiap pagi, Arman bangun sebelum matahari terbit, membantu neneknya sebisanya, lalu bersiap pergi ke sekolah dengan seragam yang warnanya mulai pudar dan sepatu yang solnya hampir terlepas. Ia berjalan kaki melewati jalanan berdebu, menyusuri rumah-rumah kecil dan warung tua, sambil menahan rasa lapar yang sudah menjadi teman setianya. Meski hidupnya serba kekurangan, Arman dikenal sebagai anak yang pendiam dan sopan, jarang mengeluh, dan selalu berusaha menjalani hari dengan apa adanya. Lingkungan tempat tinggalnya sering dipenuhi suara kendaraan tua, angin yang membawa debu, dan aroma asap dari dapur-dapur sederhana, menciptakan suasana yang suram namun akrab bagi Arman. Di balik kesederhanaannya, hari-hari Arman dipenuhi tanggung jawab kecil yang terasa berat untuk anak seusianya. Namun ia menjalaninya dengan ketabahan yang jarang dimiliki anak lain. Tidak ada mainan mahal, tidak ada liburan, dan tidak ada janji masa depan yang pasti. Hanya rutinitas yang berulang dan harapan kecil agar neneknya tetap bertahan hidup. Suasana hidup Arman adalah perpaduan antara sunyi, lelah, dan kesabaran. Sebuah kehidupan yang berjalan pelan tanpa banyak disadari orang, namun diam-diam menyimpan kisah besar yang kelak akan mengubah segalanya. Setelah pulang dari sekolah, Arman tidak pernah benar-benar memiliki waktu untuk beristirahat seperti anak-anak lain seusianya. Ia langsung meletakkan tasnya di sudut rumah, mengganti seragam, lalu membantu neneknya menjalani hari yang semakin berat. Jika neneknya sedang lemah, Arman akan mengambil air, menyapu lantai tanah yang kotor, atau memasak nasi seadanya dengan tungku kecil yang sering mati tertiup angin. Pada hari-hari tertentu, Arman keluar rumah untuk mencari pekerjaan ringan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Ia mengantar galon air ke rumah warga, membersihkan halaman toko tua, atau membantu pedagang kecil mengangkat barang. Semua ia lakukan demi mendapatkan upah sekecil apapun. Uang yang ia peroleh tidak pernah digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan disimpan rapi untuk membeli beras, obat neneknya, atau membayar sewa rumah yang sering menunggak. Perut lapar sudah menjadi hal biasa baginya. Bahkan seringkali ia hanya makan sekali sehari agar neneknya bisa makan lebih dulu. Saat senja tiba, Arman duduk di depan rumah sambil menatap jalanan yang mulai sepi, mendengarkan suara azan yang bergema dari kejauhan, dan merasakan tubuhnya lelah tanpa sempat mengeluh. Ia jarang bermain dengan teman-temannya karena lebih memilih pulang cepat dan menjaga neneknya yang sering batuk di malam hari. Ketika malam datang, Arman belajar di bawah cahaya lampu minyak yang redup, membaca buku sekolah dengan suara pelan agar tidak mengganggu neneknya yang berbaring lemah. Kadang matanya terpejam karena lelah. Namun ia tetap berusaha menyelesaikan tugas sekolahnya dengan sungguh-sungguh. Di lingkungan tempat tinggalnya, Arman dikenal sebagai anak yang rajin dan tidak pernah membuat masalah, meski banyak orang hanya mengenalnya sekilas tanpa benar-benar tahu beratnya kehidupan yang ia jalani. Setiap hari yang dilalui Arman terasa hampir sama, dipenuhi pekerjaan kecil, kelelahan, dan pengorbanan yang sunyi. Namun di dalam hatinya, tersimpan harapan sederhana yang jarang ia ucapkan, yaitu bisa hidup lebih baik suatu hari nanti dan melihat neneknya tersenyum tanpa rasa sakit. Kehidupan sehari-hari Arman mungkin tampak biasa bagi orang lain, tetapi bagi dirinya, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan melangkah maju meski masa depan terasa samar.
Suatu sore, langit tampak mendung dan angin berembus pelan saat Arman berjalan menyusuri jalan besar yang jarang ia lewati. Hari itu ia baru saja pulang dari mengantar galon air ke sebuah rumah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Langkahnya terasa berat karena tubuhnya lelah dan perutnya kosong sejak pagi. Kawasan yang ia lewati berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya. Bangunan-bangunan tinggi berdiri rapi, jalanannya bersih, dan kendaraan mahal lalu lalang tanpa henti. Arman berjalan di pinggir trotoar dengan hati-hati, merasa asing di tempat yang tampak megah dan terawat itu. Ketika melewati sebuah gedung besar dengan pintu kaca mengilap, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di dekat sebuah mobil hitam mengkilap yang terparkir tidak jauh dari pintu masuk. Awalnya Arman mengira benda itu hanya sampah atau kain bekas, namun setelah ia mendekat, ia melihat sebuah dompet kulit berwarna hitam dengan jahitan rapi yang tampak masih baru. Arman berhenti melangkah, menatap dompet itu cukup lama, seolah ragu untuk mendekat. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena senang, melainkan karena takut dan bingung. Ia belum pernah melihat dompet semewah itu sebelumnya. Dengan langkah pelan, Arman memungut dompet tersebut dan merasakannya cukup berat di tangannya. Dari bentuk dan bahannya, ia tahu dompet itu pasti milik orang berada. Seketika pikirannya melayang pada neneknya yang sedang sakit di rumah, pada obat yang hampir habis, dan pada beras yang tinggal sedikit. Namun perasaan itu bercampur dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Arman berdiri terpaku di tempat itu, menatap sekeliling, berharap pemilik dompet akan segera kembali mencarinya. Hujan gerimis mulai turun, membuat trotoar menjadi basah dan licin, tetapi Arman tetap berdiri di sana, tidak berani melangkah pergi. Ia memilih duduk di bangku kecil di pinggir jalan, memegang dompet itu erat-erat seolah takut ada orang lain yang mengambilnya. Waktu berjalan pelan, orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikan seorang anak kecil yang duduk sendirian di bawah langit kelabu. Arman tidak tahu bahwa benda kecil di tangannya itu bukan hanya sekadar dompet yang hilang, melainkan awal dari sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang hidupnya dan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Arman duduk di bangku trotoar dengan dompet hitam itu di pangkuannya, menatapnya dengan mata yang bercampur antara rasa penasaran dan ketakutan. Hujan gerimis semakin deras, menetes di rambutnya yang tipis dan membasahi bajunya yang sudah basah karena perjalanan jauh. Tangannya menggenggam dompet itu erat-erat, dan pikirannya berputar liar, tidak bisa berhenti memikirkan apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu pasti milik orang kaya, mungkin seseorang yang penting, dan tidak seharusnya ia ambil untuk dirinya sendiri. Namun di sisi lain, hatinya menangis untuk neneknya, yang sedang terbaring lemah di rumah, menunggu obat yang hampir habis dan nasi yang tinggal sedikit. Arman merasakan perutnya yang lapar, tulang-tulangnya yang pegal, dan rasa penat yang menumpuk sejak pagi. Ia terdiam lama, menimbang-nimbang antara kejujuran dan kebutuhan yang mendesak. Ia ingat semua pelajaran tentang kebaikan yang diajarkan di sekolah dan oleh neneknya. Selalu jujur, selalu menolong, selalu menahan diri dari hal yang salah, meski terkadang pilihan itu terasa berat. Arman menundukkan kepala, menatap hujan yang jatuh di trotoar, dan membayangkan wajah neneknya tersenyum jika ia bisa membantunya. Tapi ia juga takut jika dompet itu diambil tanpa izin atau jika pemiliknya marah, ia mungkin akan dimarahi, atau lebih buruk lagi, merasa bersalah seumur hidup karena mencuri. Perasaan bingung itu menimbulkan kepanikan kecil di dalam hatinya, membuat tangannya gemetar saat mencoba membuka dompet sedikit demi sedikit hanya untuk memastikan isinya aman. Ia tidak ingin melihat uang yang banyak, karena itu bisa membuat hatinya semakin berat. Ia hanya ingin tahu, apakah dompet itu masih lengkap dan siapa pemiliknya. Arman menutup mata sejenak, menghela napas panjang, dan mengingat semua pengorbanannya selama ini, semua hari-hari yang dihabiskan bekerja tanpa istirahat demi neneknya. Ia merasa bahwa dunia ini kadang sangat kejam, memberi beban berat pada orang yang paling lemah. Namun di saat yang sama, hati kecilnya tetap menolak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia duduk diam di bawah hujan yang semakin deras, membiarkan tubuhnya basah, membiarkan tangan mungilnya memegang dompet yang tidak hanya mewakili harta, tapi juga tanggung jawab moral yang besar. Dalam hati kecilnya, ia bertekad untuk menunggu, bersabar, dan menyerahkan dompet itu kepada orang yang benar-benar memilikinya,
meskipun rasanya sakit dan lapar menyiksa tubuhnya. Saat itulah ia menyadari bahwa kadang kebaikan bukan soal mendapat hadiah atau imbalan, tapi tentang keberanian memilih jalan yang benar, meski itu membuatnya menderita. Arman tetap duduk, menahan hujan dan dingin, menunggu sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya, tanpa tahu bahwa keputusan kecilnya di bangku trotoar itu akan menjadi titik awal dari rahasia besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa menit kemudian, langkah-langkah berat terdengar di trotoar basah, menghampiri Arman yang masih duduk menahan hujan gerimis. Dari arah gedung besar muncul seorang pria parubaya mengenakan jas rapi berwarna gelap, sepatu kulitnya mengilap, dan wajahnya terlihat panik saat matanya mencari sesuatu. Arman menatap sosok itu dari bawah, merasa ada sesuatu yang berbeda pada pria itu. Aura tegas dan keberadaan yang jelas menandakan bahwa ia bukan orang biasa di lingkungan sekitar. Pria itu berhenti di dekat mobil hitamnya dan menunduk. Matanya menyapu trotoar dengan cemas. Arman menahan napas. Hatinya berdetak lebih cepat. Ia tahu, kemungkinan besar, pria itu adalah pemilik dompet yang ia temukan. Pria itu tampak bingung. Tangan kanannya menyibak jasnya, mencoba mencari ponsel atau kunci yang mungkin hilang. Setiap langkah dan gerakannya menunjukkan ketegangan yang tidak biasa. Seolah dunia di sekelilingnya mendadak hanya tinggal ia dan benda yang hilang. Arman menggenggam dompet lebih erat. Jantungnya berdetak kencang. Tapi rasa takut mulai bergabung dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Pria itu akhirnya menoleh ke arah Arman dan melihatnya duduk basah kuyup di bangku trotoar, memegang dompet hitam yang tebal dan rapi. Matanya melebar, wajahnya pucat seketika, dan mulutnya terbuka sedikit tanpa suara. Arman, meski masih anak-anak, menangkap perubahan ekspresi itu dan merasakan ketegangan yang sama pada dirinya sendiri. Pria itu akhirnya melangkah mendekat dengan hati-hati, seakan ingin memastikan apakah anak kecil ini benar-benar memegang dompetnya. Itu dompet saya, ucap pria itu dengan suara serak, tapi tegas, penuh campuran panik dan lega. Arman menatap pria itu tanpa bicara, hanya mengangguk kecil sambil tetap menggenggam dompet. Rasa takut bercampur kebingungan membuatnya sulit berkata-kata. Pria itu menunduk lebih dekat, menatap wajah Arman seakan mencari sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Tangannya gemetar sedikit saat ia mencoba meraih dompet itu dari tangan anak kecil itu. Hujan terus menetes di sekeliling mereka, menciptakan suasana tegang dan sepi, seolah waktu berhenti sementara untuk dua sosok yang berbeda dunia namun dipertemukan oleh benda sederhana. Arman tetap tenang, menahan diri, dan perlahan menyerahkan dompet itu ketika pria itu menunjukkan wajah lega namun masih ada tatapan misterius di matanya. Dalam beberapa detik yang terasa panjang itu, keduanya berdiri diam, saling menatap, seakan mengerti bahwa pertemuan ini bukan sekadar tentang dompet yang hilang, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup Arman dan pria itu selamanya. Suasana gerimis yang dingin, gedung tinggi di belakang, dan mobil hitam yang mengilap membingkai momen itu dengan ketegangan yang tak terucapkan, menandai awal dari kisah yang penuh rahasia dan kejutan di masa depan. Setelah dompet itu kembali ke tangan pria parubaya, ia menatap Arman sejenak dengan campuran rasa lega dan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Perlahan, pria itu membuka lipatan dompet hitam itu, memastikan semua kartu dan uangnya masih ada. Namun, di sela-sela uang kertas dan kartu kredit, matanya berhenti pada selembar foto yang sudah agak menguning dan sedikit kusut di ujungnya. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang tersenyum lembut sambil menggendong seorang bayi yang tampak sangat kecil. Mata pria itu membesar, tubuhnya menegang, dan napasnya tersengal tanpa ia sadari. Ada sesuatu di dalam foto itu yang membuat hatinya bergetar. Sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Ia menundukkan wajah, memegang foto itu dengan tangan gemetar, dan mencoba menyesuaikan ingatan lama yang tiba-tiba muncul begitu nyata di pikirannya. Tidak hanya foto, di dalam dompet itu terdapat selembar surat yang sudah menguning. Tulisan tangannya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Surat itu singkat namun jelas, menceritakan penyesalan, rasa takut kehilangan, dan pengakuan yang ia tulis untuk seseorang yang sangat ia cintai namun ia tinggalkan. Setiap kata di surat itu seperti menghantam hati pria itu, memaksa ia mengingat kembali masa muda yang penuh kesalahan dan keputusan yang ia sesali.
Sementara Arman berdiri di depan Hujan, menatap pria itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Pria itu seakan terseret kembali ke masa lalu yang sudah lama ia pendam. Matanya berkaca-kaca saat ia membolak-balik surat itu perlahan. Membaca setiap kata seakan takut melewatkan satu huruf pun. Ada kombinasi rasa sakit, penyesalan, dan keterkejutan yang menyelimuti wajahnya, membuatnya tampak seperti orang yang baru saja menghadapi kebenaran yang sangat pahit. Arman tetap diam, tidak berani bertanya. Namun hatinya merasakan perubahan yang aneh pada pria itu, sesuatu yang membuat udara di sekeliling mereka terasa lebih tegang. Pria itu menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan menatap kembali anak kecil yang duduk di trotoar itu. Ada rasa canggung dan bingung di matanya, karena sesuatu dalam foto dan surat itu tampak terkait dengan Arman, meski ia belum bisa mengatakannya dengan kata-kata. Detik demi detik berlalu, hujan masih turun pelan, dan suasana terasa hening kecuali suara tetesan air yang jatuh ke trotoar. Dompet itu bukan lagi sekadar benda berisi uang dan kartu. Ia menjadi jendela masa lalu yang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang tiba-tiba muncul di hadapan pria itu tanpa peringatan. Dan Arman, tanpa mengetahui sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetap duduk tenang, merasa bahwa hidupnya akan berubah dalam beberapa menit ke depan, meski ia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Saat hujan membasahi rambutnya, ia merasakan getaran halus dalam udara, sebuah pertanda bahwa pertemuan hari itu bukan kebetulan, dan bahwa dompet yang sederhana itu telah menjadi kunci untuk membuka sebuah misteri yang selama ini tersembunyi dari kedua dunia mereka. Pria parubaya itu, Surya Pratama, masih berdiri menunduk, memegang dompetnya dengan tangan gemetar, sementara Arman menatapnya dari bawah hujan yang terus turun. Hujan seolah menambah kesunyian momen itu, menekan ketegangan yang terasa di antara keduanya. Setelah beberapa detik yang panjang, Surya akhirnya menatap Arman lebih tajam. Matanya menelusuri wajah anak kecil itu dengan campuran kaget, takut, dan penasaran yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam wajah Arman, mata gelapnya, bentuk rahangnya, senyum tipis yang jarang muncul, yang membuat Surya tersentak. Hatinya berdebar kencang, seolah kenangan yang ia coba lupakan bertahun-tahun lalu muncul dalam bentuk nyata di depan matanya. Suara Surya serak saat akhirnya ia membuka mulutnya. Suaranya nyaris bergetar. "Anak, siapa nama ibumu? Dari mana asalnya?" Arman menatapnya, terkejut dengan pertanyaan yang begitu mendadak. Ia menjawab polos, suaranya lirih tapi tegas, menyebut nama ibunya dan kota kecil tempat ia lahir. Mendengar jawaban itu, Surya mematung sejenak. Detik demi detik berlalu seperti waktu berhenti. Hujan menetes di bahunya, tapi ia tidak peduli. Nama, tempat, dan tahun yang disebut Arman persis seperti yang tertulis di surat dan foto lama di dompetnya. Semua cocok, menyatu dengan rahasia yang selama ini ia pendam. Tubuh Surya bergetar, napasnya tersengal, dan matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa anak kecil di depannya ini bukan orang asing, melainkan darah dagingnya sendiri. Anak dari wanita yang pernah ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Semua kenangan pahit, kesalahan masa muda, dan rasa bersalah yang ia simpan dalam hati meledak begitu saja. Surya menundukkan kepala, menatap dompet di tangannya, kemudian kembali menatap Arman dengan mata yang penuh pertanyaan dan rasa bersalah. Arman, meski masih polos dan bingung, merasakan sesuatu yang berbeda dari pria di hadapannya. Ada ketegangan. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, seolah ia berada di ambang menemukan jawaban besar tentang keluarganya sendiri. Hujan turun lebih deras, membasahi wajah mereka berdua, dan suasana di sekeliling tampak hening, seolah dunia menahan napas menunggu reaksi selanjutnya. Surya mencoba mengatur kata-kata, namun suara yang keluar hanyalah gumaman pendek dan napas terengah-engah, karena beban rahasia yang selama ini ia sembunyikan tiba-tiba terbuka. Anak yatim itu, yang sejak lahir tidak pernah tahu siapa ayahnya, kini berdiri di hadapan orang yang sebenarnya adalah bagian dari hidupnya. Orang yang selama ini tersembunyi di balik bayangan masa lalu. Hati Surya hancur, tetapi ia memilih diam sejenak, menatap Arman tanpa berani langsung mengakui semuanya. Ia takut kata-kata yang salah akan menghancurkan momen ini, tetapi ia juga tidak bisa menahan diri lagi. Dalam kesunyian itu, hujan, wajah Arman,
dan dompet yang sederhana berubah menjadi saksi bisu dari kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Dunia Surya dan Arman yang sebelumnya berbeda tiba-tiba bertemu, membawa perasaan yang campur aduk, kaget, bersalah, sedih, dan takut. Dan Arman, meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, merasakan sesuatu yang dalam, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya tanpa ia tahu bagaimana atau kapan semua ini akan selesai. Surya berdiri kaku, menatap Arman dengan mata yang berkaca-kaca. Jantungnya berdebar tak terkendali. Ia tahu, apa yang baru saja ia dengar dari mulut anak itu bukanlah kebetulan. Semuanya cocok dengan rahasia yang selama ini ia pendam. Perlahan, ia menyadari bahwa Arman adalah anak dari wanita yang pernah ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Anaknya sendiri, darah daging yang lahir dari kesalahan masa muda yang tidak pernah ia perbaiki. Hatinya hancur, menyesali semua keputusan yang pernah dibuat, menyesal karena tidak pernah kembali saat wanita itu membutuhkan, dan menyesal karena tidak pernah mengetahui bahwa seorang anak lahir dari dirinya. Namun saat ini, melihat Arman di depan mata, perasaan bersalah itu bercampur dengan rasa takut. Ia takut, jika ia mengakui semuanya sekarang, anak itu akan menolak, atau dunia kecil Arman yang polos akan hancur seketika. Ia menelan ludah, menundukkan kepala, dan mencoba mengatur kata-kata yang sulit keluar. Surya menatap Arman dalam diam lama, menimbang-nimbang antara kejujuran dan konsekuensi dari pengakuan yang ia tahu tidak bisa dibatalkan lagi. Hujan terus turun, membasahi rambut dan jasnya, tapi ia hampir tidak merasakannya. Pikirannya sibuk dengan kenangan lama yang muncul kembali. Ia melihat wajah Arman yang lelah, basah kuyup, dan polos, dan hatinya nyaris hancur. Bagaimana bisa anak sekecil itu, yang tidak pernah ia kenal, sekarang berada di hadapannya, di momen yang sama dengan dompet yang entah kenapa membawa rahasia lama itu kembali ke permukaan? Surya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi setiap detik yang berlalu membuatnya semakin sadar bahwa ia telah kehilangan begitu banyak waktu. Ia ingin berlutut, ingin memeluk Arman, ingin menjelaskan semuanya. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya, takut akan reaksi yang tidak bisa ia prediksi. Arman menatapnya tanpa suara, masih belum mengerti sepenuhnya, hanya merasakan ketegangan dan kesedihan yang aneh dari pria dewasa di depannya. Dalam hati, Surya tahu bahwa kekayaannya, jasanya yang rapi, dan mobil mahalnya sama sekali tidak ada artinya dibandingkan kesempatan untuk menjadi ayah yang nyata bagi anaknya sendiri. Semua itu terasa hampa di tengah hujan, di tengah momen pahit ini, ketika waktu yang seharusnya bisa ia habiskan untuk memperbaiki kesalahan sudah hilang. Ia ingin mengatakan segalanya, tapi ragu. Ia ingin memeluk Arman, tapi takut membuat anak itu takut atau terluka. Maka ia hanya berdiri di sana, menatap Arman, dan membiarkan air hujan yang deras menjadi saksi bisu dari penyesalan yang dalam. Hatinya hancur, tetapi ia sadar bahwa ada satu kenyataan yang tidak bisa diubah. Waktu telah berjalan tanpa menunggu, dan kehidupan anak itu telah diwarnai oleh ketidakhadirannya selama bertahun-tahun. Dalam keheningan hujan itu, Surya akhirnya mengerti bahwa penyesalan adalah rasa sakit yang tidak bisa dihapus dengan kekayaan, dan bahwa satu-satunya hal yang tersisa untuknya adalah menatap anaknya dengan rasa bersalah yang dalam, tanpa bisa memutar kembali waktu yang telah hilang. Dan Arman, yang tetap berdiri di sana dengan mata polos, tidak menyadari betapa besar rahasia yang ada di balik tatapan pria itu, hanya merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat hatinya bergetar, namun tidak tahu alasannya. Setelah beberapa menit terdiam, Surya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya meskipun jantungnya masih berdetak kencang dan tangan gemetar. Hujan yang mulai deras membuat jasnya basah, tapi ia tidak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada anak kecil yang duduk di trotoar basah, memegang dompet yang seolah membawa semua rahasia lama itu kembali ke permukaan. Ia menatap Arman, dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui kebenaran, wajahnya menampakkan campuran rasa bersalah, lelah, dan ketakutan. Surya tahu, ia tidak bisa langsung mengakui semuanya. Anak itu masih terlalu kecil, dunia yang dimilikinya sudah penuh dengan kesulitan, dan ia tidak ingin menambah beban yang mungkin belum siap diterima Arman. Maka, dengan hati berat, ia mengambil keputusan yang tak terduga. Dari saku jasnya,
Ia mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak, lipatan demi lipatan, dan menyerahkannya kepada Arman. "Ini untukmu, untuk nenekmu dan kebutuhanmu," ucap Surya. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang deras. Arman menatap tumpukan uang itu dengan mata terbuka lebar. Namun ia masih menahan diri, merasakan bahwa uang ini bukan sekadar hadiah biasa, ada sesuatu yang berat di baliknya. Ia menolak, mencoba menyodorkan kembali kepada Surya, tapi Surya menatapnya dengan pandangan penuh ketegasan dan kepedihan. "Ambil. Ini bukan karena aku ingin kau membayarnya padaku. Ini untukmu. Aku hanya ingin kau bisa bertahan," kata Surya dengan suara yang hampir pecah. Arman mengangguk pelan, akhirnya menerima uang itu, meski hatinya campur aduk antara rasa terima kasih, bingung, dan sedikit penasaran dengan pria yang berdiri di depannya. Hujan terus menetes, membasahi wajah mereka, rambut mereka, dan jas Surya yang kini basah kuyup. Ada kesunyian yang aneh, terasa tegang, seakan dunia di sekitar mereka mengerti bahwa momen ini bukan sekadar penyerahan uang, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Surya menatap Arman lama, mencoba membaca wajah polos anak itu, mencari tanda-tanda bahwa ia memahami sedikit dari rahasia yang tersimpan di dompet itu. Namun Arman hanya menatapnya dengan polos, tidak sepenuhnya mengerti, dan itulah yang membuat hati Surya semakin hancur. Ia sadar, kekayaannya, jasnya yang mahal, dan semua hal duniawi yang dimilikinya tidak bisa menebus waktu yang hilang, waktu yang seharusnya ia habiskan untuk menjadi ayah bagi anaknya sendiri. Ia ingin berkata, ingin menjelaskan segalanya, ingin memeluk Arman, tapi kata-kata itu tetap terjebak di tenggorokannya. Maka, ia hanya berdiri di sana, menatap anak itu, sementara hujan menetes deras, membasahi trotoar, mobil mewah, dan jasnya yang basah, menciptakan suasana yang sunyi, tegang, dan sedih. Arman menundukkan kepala, merapikan uang yang diterimanya dengan tangan gemetar, merasa ada sesuatu yang aneh tapi belum bisa ia pahami. Surya, di sisi lain, sadar bahwa keputusan sederhana itu, memberikan uang, tidak akan pernah menghapus kesalahannya, tidak akan pernah menebus waktu yang hilang, tetapi setidaknya memberi sedikit bantuan untuk anak yang kini berada di ambang rahasia besar keluarganya. Dalam hujan yang deras, dua dunia yang berbeda ini bertemu sejenak, penuh rasa bersalah, harapan, dan penyesalan yang dalam, menandai awal dari sebuah kisah yang penuh misteri dan perasaan yang rumit, yang akan terus membekas di hati keduanya untuk waktu yang lama. Malam itu, Arman pulang dengan langkah yang lelah dan hati yang campur aduk. Hujan yang sore tadi membasahi tubuhnya masih terasa dingin menempel di kulit, dan tubuh kecilnya terasa pegal setelah seharian bekerja dan menunggu keputusan pria misterius itu. Ia menenteng dompet dan uang yang diberikan Surya, berharap bisa segera sampai di rumah dan menggunakan sebagian untuk membeli obat neneknya yang sering batuk dan demam. Namun, ketika ia tiba di depan rumah kontrakan kecil itu, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Pintu rumah terbuka sedikit, dan cahaya lampu dari dalam tampak redup. Di halaman, beberapa tetangga berkumpul dengan wajah muram dan mata yang menahan rasa sedih. Arman merasa jantungnya tercekat. Ada firasat buruk yang menusuk hatinya. Tanpa sepatah kata, salah seorang tetangga menghampirinya dan memberitahu kabar yang menghancurkan. Neneknya telah meninggal dunia beberapa jam yang lalu, sebelum Arman pulang. Arman terdiam. Dunia seakan berhenti berputar di sekitarnya. Tubuhnya lemas, dan dompet serta uang yang ia pegang jatuh ke tanah tanpa sadar. Hujan malam masih rintik-rintik menetes di atap rumah, tapi di dalam hatinya terasa lebih dingin dan hampa daripada hujan yang menyelimuti tubuhnya sore tadi. Ia menatap rumah kontrakan yang sederhana itu, yang kini terasa sunyi dan kosong, seakan seluruh kehidupan yang ia jalani bersama neneknya ikut pergi bersamaan. Tidak ada suara tawa, tidak ada aroma masakan sederhana, hanya kesunyian yang menyesakkan dada. Arman merunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, dan air mata mulai mengalir, meski ia berusaha menahan. Selama bertahun-tahun, ia menjalani hidup penuh perjuangan, menjaga neneknya yang lemah, dan menghadapi dunia yang kadang kejam. Namun semua itu terasa sia-sia saat menghadapi kenyataan pahit ini. Ia menatap tetangga-tetangga yang berdiri di sekelilingnya dengan wajah prihatin,
dan merasa dunia telah berubah menjadi tempat yang sunyi dan kejam. Semua rencana yang ia bayangkan, membeli obat, membantu neneknya sembuh, atau sedikit mengurangi penderitaannya, hancur begitu saja. Hujan malam menetes pelan di wajahnya, bercampur dengan air mata, menandai kesedihan yang begitu dalam. Arman duduk di depan rumah kontrakan, memegang uang dan dompet yang kini terasa hampa, menyadari bahwa semua hal yang ia perjuangkan tidak akan pernah kembali. Dalam hatinya, ia merasakan campuran rasa kehilangan, penyesalan, dan kesepian yang luar biasa. Ia ingin memanggil neneknya, ingin mendengar suara lembut yang selalu menenangkannya, ingin memeluk lagi, tapi semua itu sudah terlalu terlambat. Malam itu, hujan, kesedihan, dan kesunyian bersatu menjadi satu, menutupi langkah kaki Arman yang kecil, tubuhnya yang basah, dan hatinya yang hancur. Dunia yang tadinya terasa berat kini menjadi lebih berat lagi, karena ia tidak hanya kehilangan nenek, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa hidup kadang memberikan keindahan dan harapan sekejap saja, lalu merenggutnya tanpa ampun. Arman duduk di sana, memeluk dompet dan uang itu dengan tubuh gemetar, menyadari bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang seorang nenek, dan bahwa kesendirian dan kehilangan kini menjadi teman setia yang harus ia hadapi sendirian. Malam itu, setelah hujan reda dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, Arman duduk di tangga rumah kontrakan yang kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Dompet dan uang yang diberikan Surya masih ada di pangkuannya, namun rasanya hampa, tak lagi membawa harapan seperti sebelumnya. Ia menatap bintang-bintang yang malu-malu muncul di langit gelap, sambil memikirkan neneknya, yang kini telah tiada. Segala jerih payahnya selama bertahun-tahun, menjalani hari-hari yang sulit, bekerja keras demi makan dan obat-obatan, menahan lapar, seolah hanya menjadi kenangan pahit yang kini menimpa dirinya sendirian. Hatinya sesak, namun ada juga rasa bingung yang aneh ketika teringat pada Surya, pria yang duduk di hujan sore tadi, membawa rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Arman tahu, pria itu adalah ayahnya, darah dagingnya sendiri, namun kata-kata pengakuan Surya tidak pernah terucap sepenuhnya. Semua yang tersisa hanyalah tatapan penuh penyesalan, campuran rasa bersalah, dan tumpukan uang yang tidak akan pernah bisa menggantikan kehilangan yang ia rasakan. Air mata terus mengalir dari mata Arman, membasahi pipinya, meskipun tubuhnya lelah hingga hampir tidak mampu menahan tangis. Ia menundukkan kepala, memeluk lututnya, dan membiarkan kesunyian malam menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa dunia terkadang begitu kejam. Mengapa seseorang bisa datang membawa rahasia yang seharusnya memberi jawaban, tapi justru menambah luka. Dompet yang dulu membawa harapan kecil kini menjadi simbol dari kenyataan pahit. Ada kebenaran yang datang terlambat, ada kasih sayang yang tak sempat dirasakan, dan ada waktu yang tidak bisa diputar kembali. Surya pergi setelah menyerahkan uang itu, meninggalkan Arman di tangga rumah kontrakan dengan tatapan yang penuh penyesalan. Namun anak itu tidak bisa mengejar, tidak bisa memeluk, dan tidak bisa meminta jawaban lebih lanjut. Semua kata yang seharusnya diucapkan tetap tersimpan di udara basah, hilang begitu saja. Malam semakin larut, dingin semakin menembus tulang, dan Arman hanya bisa duduk diam, merasakan hampa yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa dunia kadang memberikan kejutan yang tak pernah kita minta. Pertemuan dengan ayah yang selama ini tersembunyi, namun sekaligus kehilangan satu-satunya orang yang selalu menemaninya. Dalam kesunyian itu, Arman memejamkan mata dan membiarkan air mata terakhirnya mengalir. Tidak ada suara, tidak ada pelukan, hanya udara malam yang dingin, bayangan rumah kontrakan, dan hujan yang sudah berhenti. Hidupnya kini berubah selamanya. Sendirian, tanpa nenek, tanpa pelukan yang hangat, dan dengan rahasia besar yang terlalu berat untuk ditanggung seorang anak kecil. Dompet itu tetap berada di pangkuannya, tumpukan uang masih ada, tetapi hatinya tahu bahwa semua itu tidak akan pernah menggantikan kehilangan yang paling berharga. Dunia yang tadinya sepi kini menjadi semakin sunyi, dan Arman menyadari satu hal yang pahit. Terkadang hidup memberikan jawaban yang terlambat, dan bukan semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki waktu yang hilang. Dengan tubuh basah, hati hancur, dan mata yang sembab, Arman menatap langit malam untuk terakhir kalinya malam itu, dan di sanalah cerita hidupnya yang berat, pahit,
dan tak terduga mencapai akhirnya. Semua harapan, rahasia, dan penyesalan berpadu dalam satu momen sunyi, dan kisah Arman, anak yatim yang menemukan dompet bos kaya dan rahasia besar, berakhir dengan tangis yang hanya ia sendiri yang bisa rasakan.